Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang kerjasama pemerintah dan swasta dalam pembiayaan pembangunan. Ini anggota tim kami. Ada saya sendiri, Givari Mulyadi, NRP 24 2020-04, dan ada Fatih, ada Kang Dwi, ada Teh Rahma, ada Herdi Herlambang, dan Putri Dian Herlina, Risa Meyawati, dan yang terakhir ada Sahrul Muzaffar. Apa aja yang akan kelompok saya bahas di video ini? Yang pertama ada latar belakang dan prinsip dasar. Yang kedua, perbedaan public-private partnership dan public sector participation. Terus yang ketiga ada jenis kerjasama antar pemerintah dan swasta. Yang keempat, peraturan yang menjadi pedoman. Dan yang kelima, contoh kasus atau contoh proyek. Latar belakang dan prinsip dasar, apa itu kerjasama pemerintah dan swasta, dan seberapa besar dampaknya terhadap pembangunan. Latar belakangnya, KSP atau kerjasama pemerintah swasta merupakan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha swasta dalam penyediaan infrastruktur. KSP ini juga awalnya muncul di Amerika Serikat dengan kerjasama pemerintah swasta dalam hal pendidikan. Pada tahun 1950-an, kerjasama dilakukan untuk mendanai utilitas, dan pada tahun 1960-an kerjasama modal dengan pihak swasta untuk pembaruan perkotaan. Slide selanjutnya. Nah, ini konsep kerjasama pemerintah dan swasta mulai masuk ke Indonesia secara faktual sejak 1974 dengan melalui pembangunan Tol Jagorawi. Model kerjasama ini belum menjadi primadona ketika itu karena sumber pembiayaan utamanya berasal dari pinjaman. Terus bagaimana di Indonesia? Mangga bisa dilanjut oleh yang lainnya. Oke, selanjutnya ada Public-Private Partnership atau PPP. Apa itu Public-Private Partnership? Itu adalah skema penyediaan infrastruktur publik yang melibatkan peran pihak swasta, pemerintah, dan swasta dapat berbagi tanggung jawab dan risiko. Pihak pemerintah akan merencanakan pembangunan infrastruktur publik, sedangkan peran pihak swasta adalah menyediakan dan mengelola infrastruktur publik selama jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Selanjutnya, apa sih keuntungan yang diperoleh dari PPP ini? Yang pertama adalah ada inovasi, yang kedua ada ilmu teknologi, yang ketiga ada kemudahan pembiayaan, yang keempat ada efisiensi, dan yang terakhir ada semangat entrepreneurship. Pada dasarnya, PPP memiliki 3 karakteristik, yaitu pertama, memiliki perjanjian kontrak yang menjelaskan peran dan tanggung jawab masing-masing. Yang kedua, menanggung risiko bersama. Yang terakhir, timbal balik finansial kepada swasta sepadan dengan pencapaian yang diinginkan pemerintah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, selanjutnya ada public sector participation. Partisipasi sektor swasta terjadi ketika perusahaan swasta atau investor terlibat dalam suatu proyek bersama dengan sektor publik atau entitas lainnya. Untuk partisipasi ini sendiri memungkinkan resiko besar tersebarnya di beberapa pihak yang berbeda untuk memastikan suatu kelompok tidak memiliki tanggung jawab keuangan penuh. Untuk prinsip dasarnya Private partnership memiliki 4 dasar. Yang pertama, adanya pembagian risiko antar pemerintah dan swasta, yang dimana dengan memberikan pengelolaan jenis risiko kepada pihak yang dapat mengelolanya. Kemudian, ditetapkan dengan kontrak di antara pihak, di mana pihak swasta diikat untuk menyediakan layanan dan
pengelolaannya atau kombinasi keduanya. Yang ketiga, kewajiban penyediaan layanan kepada masyarakat tetap pada pemerintah. Hal itu untuk bila swasta tidak dapat memenuhi pelayanan sesuai kontrak, pemerintah dapat mengambil alih. Dan yang terakhir, pengambilan investasi dibayar melalui pendapatan proyek atau yang dimana dapat dibayar oleh pengguna atau user change. Untuk jenis-jenis kerjasama pemerintah dan swasta, di antaranya ada service contract atau yang building operation contract, management contract, joint venture agreement, lease contract, community-based provision, dan concession. Ya, di sini selanjutnya ada saya Putri Dian Herlina dengan NRP 24/2020-019. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kerjasama antara pemerintah dan swasta. Nah, ada beberapa jenis-jenis kerjasama pemerintah dan swasta. Yang pertama ada service contract, yang kedua ada manajemen kontrak, yang ketiga ada lease kontrak, yang keempat ada bill operation contract, yang kelima ada joint venture agreement, yang keenam ada community based provision, dan yang terakhir ada concession. Yang pertama ada service contract, yaitu adalah kerjasama pemerintah dengan pihak swasta untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam jangka waktu 1 sampai dengan 3 tahun. Yang kedua, ada manajemen kontrak, yaitu kerjasama ini dilakukan pada tingkatan operasional, manajemen, dan maintenance dengan jangka waktu 3 sampai dengan 8 tahun, hampir sama dengan service kontrak. Nah, yang ketiga, ada lease kontrak, yaitu kerjasama pemerintah yang pihak swasta dalam jangka waktu 10 sampai dengan 15 tahun, di mana tanggung jawab manajemen, operasional, dan pembaharuan kontrak lebih spesifik. Dan yang keempat ada concession, yaitu adalah kerjasama yang melibatkan pemerintah atau publik dan swasta sebagai pemilik modal dalam jangka waktu 20 sampai dengan 30 tahun. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Iya, selanjutnya ada concession. Dalam konsensi, pemerintah memberikan tanggung jawab dan pengelolaan penuh kepada kontraktor swasta untuk menyediakan pelayanan-pelayanan infrastruktur dalam suatu area tertentu. Concession bertanggung jawab atas sebagian besar investasi untuk membangun, meningkatkan kapasitas, atau memperluas jaringan, di mana konsesioner mendapatkan pendanaan atas investasi yang dikeluarkan berasal tarif yang dibayar oleh konsumen, sedangkan peran pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan standar performance dan menjamin kepada konsesioner. Yang kelima, ada BOT atau Bulk Operation Transfer, yaitu kontrak BOT ini digunakan dengan melibatkan investasi swasta pada pembangunan konstruksi infrastruktur baru. Di bawah prinsip BOT ini, pendapatan pihak swasta akan digunakan untuk membangun dan mengoperasikan fasilitas atas sistem infrastruktur berdasarkan standar-standar performance yang disusun oleh pemerintah. Masa periode yang diberikan memiliki masa waktu yang cukup panjang untuk pemerusahaan swasta untuk mendapatkan kembali biaya yang telah dikeluarkan guna membangun konstruksi beserta keuntungan yang akan didapat, yaitu sekitar 10-20 tahun. Dalam hal ini, pemerintah tetap menguasai kepemilikan fasilitas infrastruktur tersebut. BOT ini juga cara yang baik untuk pembangunan infrastruktur baru dengan keterbatasan dana pemerintah. Pemerintah menggunakan sistem BOT ini untuk fasilitas-fasilitas infrastruktur yang lebih spesifik seperti penampungan suplai air yang besar, air minum, tempat pengumpulan tempat baik, sementara mampu akhir pembuangan serta tempat pengelolaan sampah. Lalu yang ke-6 ada
joint venture agreement, yaitu kerjasama joint venture merupakan kerjasama pemerintah dan swasta di mana tanggung jawab dan kepemilikan ditanggung bersama. Dalam hal penyediaan pelayanan infrastruktur, dalam kerjasama ini masing-masing pihak mempunyai posisi yang seimbang dalam perusahaan. Kerjasama ini bertujuan untuk memadukan keunggulan sektor swasta seperti modal, teknologi, kemampuan manajemen dengan keunggulan pemerintah, yakni kemenangan dan kepercayaan masyarakat. Perlu diperhatikan, pemegang saham mayoritas dan minoritas karena hal ini berkaitan dengan kekuasaan menjalankan perusahaan dan menentukan kebijakan perusahaan. Karena prinsip kerjasama ini satu saham satu suara. Lalu yang terakhir ada community based profession. CBP ini dapat terdiri dari perorangan, keluarga, atau perusahaan kecil. CBP ini memiliki peran utama dalam mengorganisasikan penduduk miskin ke dalam kegiatan bersama dan kepentingan mereka akan direpresentasikan dan dinegosiasikan dengan NGO dan pemerintah. CBP dapat terdiri dari perorangan, keluarga, atau perusahaan kecil. CBP ini memiliki peran utama dalam mengorganisasikan penduduk miskin ke dalam kegiatan bersama dan kepentingan mereka akan direpresentasikan dan dinegosiasikan oleh NGO dan pemerintah. Lalu CBP ini keterlibatan atau partisipasinya oleh swasta merupakan bentuk kontribusi sektor swasta dalam pembangunan daerah. Publik privat partisipan atau kerjasama antara pemerintah daerah atau sektor publik dengan pihak swasta dengan kerjasama antara dua sektor atau lebih ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan. Lalu selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, Syahrul. Ya, perkenalkan, saya Syahrul Muzaffar dengan NRP 24/2020-021 akan menyampaikan peraturan yang menjadi pedoman. Sebagai langkah percepatan penyediaan infrastruktur untuk mencapai target yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN tahun 2015-2019, pemerintah telah mengundangkan Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2015 tentang kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU dalam penyediaan infrastruktur. Peraturan yang pertama yaitu Perpres Nomor 38 tahun 2015. Pada peraturan ini berisi tentang kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur. Kemudian selanjutnya yaitu Permen Bappenas Nomor 4 tahun 2015 yang berisi tentang tata cara pelaksanaan kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur. Selanjutnya yaitu Permen Dalam Negeri Nomor 96 tahun 2016 yang berisi tentang pembayaran ketersediaan dalam rangka kerjasama pemerintah daerah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur di daerah. Yang selanjutnya yaitu Permen Keuangan Nomor 190 PMK 08 2015 berisi tentang pembayaran ketersediaan layanan dalam rangka kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur. Jadi yang terakhir yaitu Peraturan LKPP Nomor 19 tahun 2015 yang berisi tentang tata cara pelaksanaan pengadaan badan usaha kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur. Pada materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, perkenalkan nama saya Ramli Fitria, NRT 24/2018-2054. Selanjutnya terdapat contoh proyek kerjasama pemerintah dan swasta. Yang pertama itu ada penyediaan spam di Jawa Timur dan yang kedua pengembangan LIN sebagai angkutan feeder di Surabaya. Provinsi Jawa Timur memiliki potensi sumber air umbalan dengan debit kurang lebih 5.000 liter per detik dan kualitas air layak minum yang belum dimanfaatkan secara optimal. Namun sumber air pada Kabupaten Pasuruan, Sidoarjo, dan Gresik serta Kota Pasuruan dan Surabaya masih terbatas. Kebutuhan air minum bagi masyarakat merupakan kewajiban pemerintah, akan tetapi terdapat keterbatasan pada dana dan infrastruktur. Maka
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional memperkirakan kebutuhan dana infrastruktur pada 2015 hingga 2019 pendanaan 25% dari total kebutuhan dana infrastruktur, yaitu 4,7 triliun. Kesenjangan pendanaan tersebut diharapkan dapat dipenuhi melalui kerjasama dengan swasta atau badan usaha yang menggunakan skema Public-Private Partnership atau PPP, atau dikenal dengan kerjasama pemerintah badan usaha KPBU, sebagai salah satu alternatif pembiayaan kebutuhan infrastruktur. Gambaran selanjutnya, terdapat gambaran proyek KPBU SPAM unggulan di Jawa Timur, di mana pemerintah Provinsi Jawa Timur bertindak sebagai penanggung jawab proyek kerjasama atau PJPK dalam proyek SPAM unggulan dengan sistem kontrak bangun serah guna atau juga disebut istilah Build Operate Transfer atau BOT. Adapun beberapa kabupaten dan kota di Jawa Timur ikut terlibat dalam proyek KPBU SPAM unggulan, diantaranya adalah Kabupaten Pasuruan, Sidoarjo, dan Gresik. Next slide. Next lagi. Lalu perjanjian penyediaan air curah dengan PT Meta Adia Tirta Unggulan adalah perusahaan daerah air bersih PDAB yang merupakan badan usaha milik daerah. Total biaya yang dibutuhkan untuk pengadaan KPBU SPAM unggulan adalah sebesar 2,05 triliun dengan struktur pendanaan 30%. Berasal dari badan usaha swasta, 70%, dari pinjaman bank, dan sisanya 816 miliar berupa dukungan dari pemerintah dalam bentuk Capability Gap Funding. Selanjutnya ada kontrak perjanjian kerjasama pemerintah badan usaha SPAM unggulan Jawa Timur diwakili oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai pihak pemerintah dengan PT Meta Adia Tirta Unggulan sebagai pihak badan usaha swasta untuk pembangunan SPAM. Next lagi. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh saya, Muhammad Dwi Utama, NRP 24 2018-2086. Studi kasus selanjutnya yaitu mengenai pemerintah badan usaha dalam pengembangan LIN sebagai angkutan umum feeder di Surabaya. Rencana pengembangan angkutan LIN di Surabaya sebagai angkutan feeder melalui skema kerjasama pemerintah dan badan usaha KPB atau KPBU telah direncanakan oleh sejak tahun 2008. Nah, rencana ini dilandasi oleh kebutuhan yang berkaitan antara pihak pemerintah dan badan organda LIN dalam mengembangkan sistem pelayanan angkutan LIN dan terciptanya sistem transportasi umum yang terintegrasi. Lalu penyebab harusnya diadakan transportasi umum yang terintegrasi itu yaitu adanya kebutuhan pemerintah untuk menyediakan layanan angkutan pengumpan yang layak bagi rencana angkutan massal cepat, serta terjadinya fenomena penurunan tingkat penggunaan LIN yang disebabkan oleh buruknya kualitas pelayanan angkutan LIN di Surabaya dan adanya persaingan dari kendaraan umum individu. Rencana pengembangan angkutan LIN di Surabaya ini telah direncanakan tahun 2008 oleh pemerintah Kota Surabaya, yang kini rencananya pengembangan angkutan LIN tersebut dicantumkan dalam dokumen perencanaan RTRW Kota Surabaya tahun 2014 sampai 2034, RPJM Kota Surabaya tahun 2016 sampai 2021, dan rencana strategis Dinas Perhubungan Kota Surabaya tahun 2016 dan 2021. Next. Kerjasama pemerintah dan badan usaha dalam pengembangan LIN sebagai angkutan feeder di Surabaya ini, faktor utamanya itu yang perlu diperhatikan adalah bentuk dan pola kerjasama. Maksudnya tuh banyak berbagai macamnya bentuk dan pola KPBU, dan adapun pemilihan bentuk dan pola kerjasama tidak hanya dipengaruhi oleh dua pelaku kerjasama, namun dapat dipengaruhi oleh investasi lainnya, seperti otoritas parkir, badan pemilik jalan, dan baiknya pemilihan bentuk dalam pola KPBU didasarkan dengan asas win-win solution
yang mewadahi kebutuhan pelaku kerjasama serta masyarakat Kota Surabaya. Next. Sistem transportasi lin melibatkan sejumlah stakeholder. Nah, ada manajemen transportasi lin di Surabaya dibawahi oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya serta Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur. Dinas Perhubungan Kota Surabaya itu beroperasi dalam kota, sedangkan Dinas Perhubungan fungsinya mengurusi lin yang beroperasi lintas kota. Stakeholder yang memiliki peran dalam pengembangan lin sebagai angkutan umum feeder di Surabaya yaitu yang pertama ada pemerintah yang berperan sebagai pemberi perizinan, pemberi peraturan, dan pengawas. Yang kedua ada pihak organda lin yang berperan sebagai operator serta pemeliharaan angkutan. Dan yang terakhir masyarakat Kota Surabaya tersebut yang berperan sebagai pengguna pelayanan angkutan lin. Lalu salah satu syarat pemilik lin untuk mengoperasikan lin adalah dengan memiliki izin trayek. Untuk mendapatkan izin trayek tersebut, pemilik lin harus melewati beberapa administrasi serta uji coba lainnya, yaitu uji kir. Uji kir ini yang bertujuan untuk melihat kelayakan kendaraan lin agar dapat beroperasi. Beberapa komponen penting yang dilihat dari uji kir, yaitu mesin kendaraannya, lampu kendaraannya, rem kendaraan, serta tempat duduk penumpang dan kontak obat-obatan. Lalu selanjutnya, untuk melakukan uji kir tersebut, pemilik lin harus membayar retribusi sebesar 65.000, sedangkan untuk memperpanjang izin trayek pemilik membayar retribusi sebesar 48.000 per tahun. Lalu, selain uji kir, masa berlaku SIM juga menjadi salah satu syarat yang dilihat untuk mendapatkan perizinan trayek. Namun kondisi yang sekarang masih banyak yang belum ditemukan lin yang beroperasi walaupun izin trayek sudah melebihi tenggat waktu. Studi kasus ini masuk ke dalam jenis kerjasama community based profession disebabkan ada pihak swasta yaitu organda lin yang berperan sebagai operator serta pemeliharaan angkutannya, dan juga jenis kerjasama manajemen kontrak, yaitu ya kerjasama pemerintah dan swasta yang diadakan secara 5 tahun tersebut. Next. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.